Samarawiyaya dari kelas B NIM 1919105011076 dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Universitas Negeri Jember. Jadi di sini aku bakal jelasin sedikit tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta SDGs. Vlog ini untuk memenuhi tugas dari UAS mata kuliah ASDGL. Jadi kalau kalian penasaran apa aja sih yang dibahas pada materi daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta SDGs, simak video berikut ini. Jadi di sini aku bakal jelasin sedikit tentang pengertian dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan SDGs. Langsung aja ke slide selanjutnya. Di sini aku bakal bahas beberapa poin. Ada 4 poin. Yang pertama ada daya dukung lingkungan, yang kedua ada daya tampung lingkungan hidup, yang ketiga ada SDGs, yang keempat ada studi kasusnya. Nah, di sini yang pertama aku bakal jelasin apa sih pengertian dari daya dukung lingkungan itu dan apa aja kesulitan-kesulitan dalam daya dukung lingkungan. Nah, di sini ada definisi daya dukung lingkungan atau carrying capacity. Jadi jumlah organisme atau spesies khusus secara maksimum dan seimbang yang dapat didukung oleh suatu lingkungan. Selanjutnya pengertiannya juga jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut. Ketiga ada jumlah makhluk hidup yang dapat bertahan pada suatu lingkungan dalam periode jangka panjang tanpa membahayakan lingkungan tersebut. Daya dukung lingkungan berdasarkan peraturannya ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua ada dari kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya pun yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengertian atau konsep dan ruang lingkup daya dukung lingkungan. Keempat, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Selanjutnya ada daya dukung lingkungan berdasarkan teori. Jadi daya dukung lingkungan ini memiliki beberapa teori-teori dari pakar-pakar peneliti. Yang pertama ada dari Binder dan Lopez tahun 2000 yang mengatakan bahwa dalam perspektif biofisik wilayah, daya dukung dapat didefinisikan sebagai jumlah maksimum populasi yang dapat didukung oleh suatu wilayah sesuai dengan kemampuan teknologi yang ada. Yang kedua ada menurut lingkungan biofisik, lingkungan yang terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga ada dari Sumarwoto tahun 2001 mengatakan bahwa daya dukung lingkungan pada hakikatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dilakukan dalam dan ditangkap persatuan luas dan waktu di daerah itu. Yang keempat dari biomas adalah bahan tanaman atau hewan yang digunakan untuk produksi energi, produksi panas, atau dalam berbagai proses industri sebagai bahan baku untuk berbagai produk. Yang kelima ada dari Khana tahun 1999 mengatakan bahwa daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 komponen, yaitu kapasitas penyediaan atau supportive capacity dan kapasitas tampung limbah atau assimilative capacity
Dan yang keenam ada dari Lenzen tahun 2003 mengatakan bahwa kebutuhan hidup manusia dari lingkungan dapat dinyatakan dalam luas area yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia. Luas area untuk mendukung kehidupan manusia ini disebut dengan jejak ekologi. Selanjutnya ada konsep-konsep dari daya dukung lingkungan. Jadi yang pertama ada daya dukung fisik, ini dapat dilihat dari fisiknya. Yang kedua ada daya dukung lingkungan atau ekologis. Yang ketiga ada daya dukung sosial. Jadi dapat dilihat dari sosial, budaya dari penduduknya. Yang keempat ada daya dukung ekonomi. Ya tentu saja dapat dilihat dari ekonomi dari penduduk suatu wilayah yang akan diteliti daya dukung dan daya tampungnya. Selanjutnya, pastinya dalam suatu penataan ruang dan yang menyangkut dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan ini sangat banyak permasalahan yang dihadapi. Yang pertama itu pastinya ada alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian seperti industri, permukiman, prasarana umum, dan lain sebagainya. Sebenarnya alih fungsi lahan ini memiliki banyak dampak ya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya itu semakin kalau menyediakan lahan, menyediakan permukiman bagi masyarakat pada suatu kawasan apabila memiliki kepadatan penduduk yang tinggi atau kenaikan jumlah penduduk yang tinggi. Untuk dampak negatifnya ya dialihfungsikannya lahan tersebut membuat pertanian semakin sedikit ya, dan daerah-daerah hijau itu semakin sedikit pada suatu kawasan. Yang kedua ada penurunan secara signifikan atau luas suatu hutan tropis sebagai kawasan resapan air. Yang ketiga ada pengurangan yang ini terjadi akibat kebakaran maupun akibat penjarahan atau penggundulan. Jadi di Indonesia ini masih banyak ya yang orang-orang oknum-oknum yang sengaja tidak memanfaatkan hutannya sebagai resapan air, tetapi malah menggunduli dan menebangi pohon-pohonnya demi untuk kepentingan pribadinya ataupun kelompok, tanpa memikirkan dampak panjangnya pada suatu kawasan jika tidak ada resapan airnya. Nah, untuk yang selanjutnya aku bakal jelasin sedikit tentang apa sih daya tampung lingkungan itu. Sebenarnya daya tampung dan daya dukung ini sangat berkaitan ya, karena merupakan faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menata suatu wilayah. Jadi pengertian dari daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan ataupun komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penentuan daya dukung dan daya tampung berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup dan ekoregion. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam. Pemetaan ekoregion ditujukan untuk yang pertama ada untuk unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung. Yang kedua ada dasar penyusunan RPPLH. Yang ketiga ada memperkuat kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Yang keempat ada acuan untuk pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem. Yang kelima ada acuan pemetaan pada skala yang lebih besar. Selanjutnya
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pendekatan unit analisis dan indikator dalam konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah yang pertama kita bisa lihat ya, nasional dan pulau atau kepulauan. Yang kedua dari provinsi dan ekoregion lintas kabupaten atau kota. Yang ketiga ada dari kabupaten atau kota dan ekoregion di wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat lingkungan tematik atau sektor kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada SDGs. Konsep dari SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan konferensi mengenai pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuannya yaitu ingin dihasilkan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut itu yaitu memperoleh tujuan bersama yang bersifat universal yang mampu memelihara keseimbangan 3 dimensi, yaitu dari pembangunan berkelanjutan antara lain lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, tujuan dari SDGs ini secara global itu ada 17 ya. Yang pertama ada no poverty, itu artinya yaitu tanpa kemiskinan. Jadi tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh dunia. Yang kedua ada zero hunger atau tanpa kelaparan. Jadi tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga ada good health and well-being, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Hal ini menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. Yang keempat ada pendidikan quality education atau pendidikan yang berkualitas yang menjamin pemerataan pendidikan di seluruh dunia. Yang kelima ada gender equality atau kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan. Nomor 6 ada clean water and sanitation, air atau air bersih dan sanitasi yang menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Yang ketujuh ada affordable and clean energy, yaitu energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan ada decent work and economic growth, atau pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. 9 ada industri innovation and infrastruktur, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ke-10 ada reduce inequalities, atau mengurangi kesenjangan, mengurangi ketidaksetaraan baik dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia. Yang ke-11 ada sustainable city and communities, yaitu keberlanjutan kota dan komunitas. Yang ke-12 ada responsible consumption and production, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab menjamin kelangsungan konsumsi dan pola produksi. Ke-13 ada climate action atau aksi terhadap iklim, bertindak cepat untuk mengurangi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14 ada life below water, yaitu kehidupan di bawah laut. Salah satunya yaitu melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan. Yang ke-15 ada life on land. Ini kehidupan di darat, yaitu melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat dan memulihkan degradasi tanah serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati. Yang ke-16 ada peace and justice strong institution, yaitu institusi peradilan yang kuat dan kedamaian.
Yang terakhir ada partnership for the goals. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini aku mengambil kasus yaitu tentang analisis daya dukung dan daya tampung lahan di Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Jadi dalam analisis ini peneliti mampu menghasilkan suatu perhitungan tentang daya dukung lahan per kelurahan. Jadi melalui analisis overlay peta pemanfaatan lahan, sebaran lahan terencana dan tidak terencana, maka peneliti dapat mendapatkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lahan di Kecamatan Malalayang. Dalam hal ini diperoleh hasil luasan daya dukung dan daya tampung per kelurahan yang ada di Kecamatan Malalayang. Jadi daya dukung per kelurahan ini luas totalnya itu mencapai 632,6 hektar. Jadi dari Kelurahan Bahu itu 81, Batu Kota 13,9, Malalayang 2 itu 124,9, Malalayang 1 141,9, Malalayang 1 Barat ini mencapai paling besar ya, paling luas itu 143,4, Malalayang 1 Timur 112,9, Winangun 2 mencapai 4, dan Winangun 1 83,5. Di sini juga peneliti juga menghasilkan suatu data tentang daya tampung lahan per kelurahan. Jadi yang tadi itu udah ada daya dukung, di sini juga ada daya tampung. Untuk untuk Kelurahan Bahu 90,7, Batu Kota 39,2, Klea 64,5, Malalayang 2 155,1, Malalayang 1 177,3, Malalayang 1 Barat 135,4, Malalayang 1 Timur 154,8, dan Winangun 2 mencapai 46,9. Jadi hasil penelitiannya itu memiliki 4 kesimpulan. Yang pertama, kondisi existing pemanfaatan dan kapasitas lahan terpakai di Kecamatan Malalayang sudah mengalami peningkatan akibat dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terjadi karena peluang mata pencaharian yang lebih besar berada di perkotaan, sehingga kapasitas dari daya tampung lahan untuk kawasan terencana sudah pada ambang batas dan tidak mampu lagi menerima SDA, sumber daya alam, dan komponen yang akan masuk. Dengan kelamaan ini, maka akan mempengaruhi pergerakan aktivitas masyarakat dan dampak lainnya bisa terjadi bencana alam. Berikut merupakan hasil analisis pemanfaatan dan kapasitas lahan terpakai pada tiap kelurahan Kecamatan Malalayang. Berdasarkan dari analisis perbandingan sebaran fungsi lahan terencana dan tidak terencana, diketahui klasifikasi kelerengan yaitu sekitar 25-45% dapat dikategorikan jenis lahan yang landai dan luas 1.557,5 ha dan 18.839 unit bangunan untuk sebaran fungsi lahan terencana. Selain itu diketahui klasifikasi kelerengan yaitu 24-40% atau termasuk jenis lahan cukup kuat dan tinggi dengan luas lahan 75,3 hektar dan 21 unit bangunan untuk sebaran fungsi lahan yang tidak terencana. Selanjutnya ada melalui objek penelitian yang dilakukan lahan terpakai dan tidak terpakai di Kecamatan Malalayang dan hasil analisis tentang daya dukung dan daya tampung lahan. Klasifikasi daya dukung yaitu kelerengan kurang lebih dari 25% land use berupa lahan kosong dan perkebunan. Klasifikasi daya tampung yaitu kelerengan 0% sampai lebih dari
40% selain lahan kosong dan sebagainya. Dalam mencari kelas kemampuan lahan data-data tersebut dan peta pola ruang serta peta kemampuan lahan di overlay sehingga kelas kemampuan lahan untuk daya dukung lahan antara lain kawasan budidaya, kawasan lindung berada dalam kategori 1 rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Untuk selanjutnya ada rekomendasi untuk daya dukung dan daya tampung lahan efektif dalam tata ruang wilayah Kecamatan Malalayang agar dapat direlokasi atau difungsikan sebagai kawasan permukiman atau kawasan budidaya untuk mendukung lahan daya tampung yang semakin padat, terlebih pada Kelurahan Kleak sudah tidak memiliki ruang lahan untuk dijadikan daya dukung lahan efektif. Total daya dukung lahan efektif yang dimiliki Kecamatan Malalayang saat ini adalah 899,9 hektar dari luas lahan Kecamatan Malalayang. Terima kasih. Jadi sumber daya alam dan lingkungan merupakan salah satu modal yang penting dalam pembangunan baik pada tingkat nasional maupun regional. Namun demikian, modal alam ini sering kali dikondisikan sebagai use maupun abuse sehingga menimbulkan ongkos pembangunan berupa kerusakan lingkungan yang harus dibayar bukan saja oleh generasi kini namun juga generasi mendatang. Fenomena use atau abuse ini terjadi karena kurangnya perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu sendiri dalam menunjang pembangunan. Dengan diperlakukan UU nomor 32 2009, maka daya dukung dan daya tampung selanjutnya disingkat menjadi DDT-LH, menjadi salah satu unsur pengendali penting dalam pembangunan di mana sebagai unsur KLHS akan menjadi instrumen penting dalam menentukan apakah kebijakan, rencana, dan atau program yang harus direvisi, dilanjutkan, atau bahkan dibentukkan kembali. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.